Nama saya itu dijaminkan ke bank gitu loh, Bu. Oke. Dan niat saya memang menolong gitu. Ternyata dia itu lari kok. Lari. Ya, saya disuruh mengampuni dan puji Tuhan selesai. Februari ini selesai. Shalom Jemaat GB Kristus Pencipta, selamat datang di Disciple TV Podcast. Ya, hari ini kita akan sekali lagi dengar kesaksian dari Jemaat GB Kristus Pencipta di sebelah saya tentang doa puasa 40 hari yang sedang kita jalani, yang sebentar lagi akan berakhir di tahun 2024 awal ini ya. Oke, langsung aja, nggak pakai lama, kita langsung mau kenalan nih siapa orang di sebelah saya. Perkenalkan dirinya, Bu. Namanya siapa, Bu? Nama saya Puji. Puji. Bu, ini nama suami apa nama sendiri, Bu? Bu Nama Puji. sendiri. Oh, jadi namanya Bu Puji ya? Kalau Iya. Bu Imam ternyata Nama istrinya suami. Pak Imam. Nah, kalau Bu Puji ini nama sendiri. Nama sendiri. Lengkapnya siapa, Bu? Puji Aswindarti. Oh, jadi Iya. nama sendiri ya, Bu ya? Iya. Puji Aswindarti. Kalau suaminya namanya siapa, Bu? Bapak Yuswadi. Oh, Yuswadi. Kadang-kadang kita takut biru, manggil Bapak Puji gitu ya, karena dikiranya nama suaminya itu dipakai jadi nama istri. Banyak Bu di sini yang seperti itu. Oke, kalau gitu namanya Bu Puji Aswindarti. Aswindarti. Biar kenal ya, kalau ketemu di ibadah, ketemu di mana, nggak bingung nyapa. Bu Puji. Ya. Oke, dari ibadah raya 1 ya, Bu Iya, Puji ya. benar. Komselnya siapa Bu Puji? Bapak Haryadi. Bapak Haryadi ya. Komselnya Bapak Haryadi, banyak sekali nih kesaksian-kesaksian yang kita dengar di doa puasa kali ini ya. Oke, langsung Bu Puji. Bu Puji ini ikut doa puasa ini baru pertama kali atau sudah pernah ikut sebelum-sebelumnya? Kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah ikut. Sudah pernah tapi ikut. yang 40 hari ini baru kali ini. Ikut terus ya? Jadi 40 harinya nggak bolong gitu maksudnya, Bu? Bolong. Oh, bolong. Ya. Karena saya ada asam lambung juga sih. Asam lambung ya, Bu? Ya, dan ini puasa yang terlama menurut saya. Golongan darah O, Bu? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya. Biasanya yang sering sakit lambung-lambung itu biasanya kebanyakan golongan darahnya O, setahu saya. Coba tes, Bu. Iya. Siapa tahu golongan darahnya ternyata di luar yang saya kenal itu ya. Nah, oke. Jadi punya asam lambung. Iya. Tapi memutuskan tetap ikut doa puasa, apalagi Iya. ini doa puasa yang terlama ini 40 hari ya. Kok memberanikan diri, kenapa, Bu? Ada kerinduan apa nih? Kok Karena bisa pengen? saya ingin merendahkan diri sih sama hadirat Tuhan itu gitu. Apa sih yang Tuhan mau gitu di dalam hidup saya gitu. Iya, iya, iya. Kalau nggak doa puasa emangnya nggak merendahkan diri, Bu? Enggak sih kok, ini kan untuk bangsa juga kan. Oke. Jadi saya merasa kok saya memiliki belas kasihan ya terhadap bangsa ini. Biasanya tuh spesifik cuek-cuek ya. aja gitu loh. Ha-ha. Kalau ada berita apa, ya wis lah, sekedar lalu gitu aja. Tapi kali ini Kak bener-bener meluangkan waktu bener-bener untuk Iya. berdoa secara pribadi buat bangsa gitu kok. Iya, iya, Ya. iya. Sebelum masuk lagi ya, Bu ya. Selama ini Bu Puji pelayanannya di apa nih, Bu ya? Saya Kalau di pemuji juga. di pemuji. Iya. Namanya Bu Puji, pelayanannya pemuji. Cocok, Bu. Ini pasti nggak salah panggilannya, Bu ya. Namanya sudah dari kecil sudah dipanggil Tuhan ini. Bu Puji masuk di pemuji ya. Oke, masuk lagi, Bu. Kemudian akhirnya memberanikan diri untuk ikut doa puasa yang paling lama nih 40 hari. Iya. Karena kerinduannya tadi pengen lebih dalam merendahkan diri di depan Tuhan, terutama untuk bangsa. Iya. Apa, Bu, yang dialami? Mungkin banyak ya, 40 hari nih. Biasanya kan cuma sekali, seminggu sekali, atau paling lama seminggu ya. Iya. Nah, ini sekarang 40 hari. Mungkin pengalaman yang pertama dulu. Ada pengalaman apa, Bu? Pengalaman pertama itu bagi keluarga saya pribadi sih. Ini untuk keluarga ya berarti ya, Bu ya? Itu apa? Dalam keluarga saya kan sering kali ya berantem gitu, kayak Tom and Jerry Wih, gitu. Tom and Jerry. Kayak saya sama Pak Tommy ya. Tom and Jerry ya. Jadi saya merasa kok akhir-akhir ini kompak gitu loh. Kompak? Biasanya itu suami saya pergi sendiri, anak Ha-ha. dan saya itu pergi sendiri gitu. Anaknya berapa, Bu? Satu. 1. Oh, ini 3 ya. Iya. Tom and Jerry, wasit 1 ya, Bu ya. Oke. Jadi saya
saya merasa kok akhir-akhir ini kok kayak kompak gitu loh, sempat ikut tur bareng gitu, jadi sempat pergi-pergi bareng gitu. Yang sering berantem siapa Bu? Ibu sama bapak, bapak sama anak, anak sama ibu. Nah, ini kira-kira yang mana Bu yang sering berantem? Atau semua rata ini? Rata. Rata ya Bu ya? Memang adil ya. Jadi saya merasa kayak Tuhan itu menyuruh saya merendahkan diri itu untuk melayani suami dan anak saya dulu gitu. Oke, jadi mulainya dari Bu Puji dulu ya? Ternyata Tuhan itu menghancurkan saya dulu gitu. Kalau mau orang lain berubah ya harus kamu yang dihancurkan. Saya harus egonya itu cukup. Apa? Dulu yang dihancurkan. Apa Bu yang spesifik Bu Puji ubah di awal-awal ketika Tuhan ngomong berurusan sama Bu Puji ini? Yang pertama kali Bu Puji ubah apa nih? Itu kelakuan saya. Kayak sama? Saya sama suami sama anak saya. Oke, juga. perlakuannya dirubah ya. Iya. Jadi Tuhan ngomong merendahkan hati, merendahkan diri. Bu Puji mulai dengan merubah perlakuan Bu Puji sama anak dan sama contoh Bu, perlakuan yang sederhana, simpel-simpel aja Bu, biar kayak dulu inspirasi. Kayak makan gitu ya, sambil ambil dewe. Sekarang lebih banyak mengambilkan. Mengambilkan ya Bu ya. Mengambilkan anak saya, mengambilkan suami saya gitu. Wah iya. Jadi saya merasa ya saya lakukan aja, saya nurut aja. Ternyata itu berdampak sama suami saya. Mungkin gitu. bahasa kasihnya suami sama anaknya dilayani tuh mungkin coba dites Bu. Siapa tahu ternyata itu sangat berkesan itu ternyata buat suami dan sama anak ya. Iya, sampai dilayani ya Bu ya. Sampai suami saya itu bilang sih waktu malam-malam kita tidur gitu, dia bilang gini, aku merasa akhir-akhir ini biasanya kamu itu garang loh. Yang ngomong ini siapa Bu? Suami saya. Garang ya Bu ya? Sio macan Bu? Nggak tahu saya juga. Iya. Terus ternyata kok akhir-akhir ini aku merasa hatimu seperti Hello Kitty ya. Saya merasa kayak beneran nggak sih deh ngomongin kayak gini gitu loh. Kayak aku takut pas hanya sekedar memuji aja. Ternyata itu juga berdampak juga di anak saya gitu loh. Sekarang sudah nggak pernah sering marah-marah ya. Jadi itu sangat-sangat berdampak gitu loh. Pada saat kita taat ya untuk rela dihancurkan sama. Iya, jadi ternyata mulai dari Bu Puji lebih dulu ya. Iya. Jadi melayani suami sama melayani anak. Tadi saya dengar tadi Bu Puji bilang suaminya ngomong Bu Puji itu dulu garang. Garangnya kayak gimana Bu? Saya ini pengen tahu. Bu Puji yang kelihatannya lembut suaranya, kita dengar, kita lihat ternyata garang loh. Garangnya ya apa sih Bu? Garangnya itu kayak mudah tersinggung gitu. Mudah tersinggung. Titik marah, titik marah gitu. Kalau nggak sesuai dengan keinginan marah. Kalau marah ya, padahal gini Bu, kayak Hello Kitty loh ini Bu. Nggak kayak marah-marah, tapi ternyata suami yang mungkin lebih kenal ya karena sehari-hari bersinggungan, Bu Puji ini ternyata gampang marah. Tekanan darah sudah dicek Bu? Siapa tahu tekanan darahnya lagi tinggi, tapi gampang marah ya. Kemudian sekarang suami bilang kayak Hello Kitty. Apa Bu yang menyebabkan suami kan, mosok sih Mas, mosok sih Pak, kan gitu ya Bu? Ya. Apa yang bikin suami kok bilang itu tuh Hello Kitty-nya seperti apa Bu? Ya itu tadi kayak sering perhatian ya? Gitu. Ngasih makan. Biasanya nggak seperti itu kok, sekarang lebih perhatian gitu. Nggak curiga Bu, ada maunya ini paling ya? Nggak laku. Nggak ya? Jadi malah ini ya, diberkati ya, ternyata berubah. Kalau anak-anak sih gampang marah, sering bertengkar. Iya, sekarang orang tuanya sering bertengkar gitu. Sekarang kok nggak seberapa gitu, nggak kayak dulu. Gitu. Jauh, intensitasnya jauh lebih cepet ya Bu, cepet ademnya ya, banyak mesra-mesranya ya Bu ya. Oke, berarti ini kira-kira sudah 3 minggu ya Bu jalan ya? Iya. Sejak minggu pertama Bu kejadiannya? Atau jalan minggu kedua? Jalan minggu kedua. Minggu kedua ya, jadi minggu pertama puasa. Minggu kedua sudah mulai kelihatan respon hatinya sudah mulai rendah. Sudah mulai di hadapan Tuhan, sudah direndahin, dihancur-hancurin. Di hadapan suami sama anak-anak bisa lebih gampang ya merendahkan hati, merendahkan diri, melayani. Oke, jadi keluarga ini nomor 1 ya diberkati Bu. Berikutnya apa lagi Bu yang dapat berkat selama doa puasa kali ini? Dapat berkatnya saya bisa mengampuni keponakan saya. Keponakan sekarang Bu? Keponakan juga garang Bu?
Atau suka marah-marah? Oh tidak, karena dia menipu saya gitu loh. Keponakan, umur berapa nih Bu keponakannya? 25 tahun. Keponakannya sudah besar ya berarti ya Bu ya? Sudah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga, jadi kejadiannya gimana Bu? Waktu itu saya menolong dia untuk keuangan. Nah nama saya itu dijaminkan ke bank gitu loh. Oke. Dan niat saya memang menolong gitu. Saya nggak taat firman karena waktu itu kan di Amsal kan pernah janganlah kamu menjadi penanggung hutang kan. Nah itu saya nggak taat dengan harapan saya nolong dia gitu loh, kan masih keluarga sendiri gitu loh. Ternyata dia itu lari kok. Lari maksudnya nggak ada di rumahnya, juga menghilang pokoknya. Kapan ini Bu kejadiannya? Sudah hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Saya sakit luar biasa itu. Dan hampir 30 juta yang harus saya tanggung. Ada jaminan Bu? Iya. Jaminannya apa? Ya itu, pas sepeda saya itu. Oh sepeda? Iya. Sepeda motor ya Bu ya? Iya. Motor ya. Jadi dijaminkan motornya, utangnya pakai namanya Bu Puji. Iya. Kemudian orangnya hilang. Iya. Sampai sekarang? Iya, suaminya juga nggak mau tanggung jawab. Ya sudah, saya terpaksa membayar dengan segala kesulitan yang saya alami. Dengan susah payah gitu ya Bu ya. Terus kemudian Tuhan ngomong apa nih Bu di bulan puasa kemarin doa-doa ini? Ya saya disuruh mengampuni dan puji Tuhan selesai. Februari ini selesai gitu. Cicilannya sudah lunas. Jadi saya melihat kesulitan-kesulitan itu Tuhan itu menyertai gitu loh kok. Bisa ya, selesai juga. Bisa gitu. Di flashback itu saya dulu sampai setiap hari itu nangis, saya nggak mampu, Tuhan ya apa, saya setiap hari berdoa sama Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Tuh cicilannya begitu besar sekali. Iya. Dan itu saya puji Tuhan ya, saya bersyukur kemarin itu sudah lunas. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa nggak usah gampang percaya, maksudnya untuk menanggung-nanggungkan utang, apalagi menolong di luar kemampuan saya. Gitu. Di luar kemampuan ya. Di luar kemampuan. Jadi ini berkat-berkatnya banyak nih ya buat Puji ya, sudah di keluarga sekarang ceria, mesra terus ya Bu sama anak dan sama suami. Kemudian juga hutangnya kemarin sudah diselesaikan di bulan Februari ya Bu ya, selesainya. Berarti bulan ini ya Bu? Iya, tanggal 10 kemarin. Wah. Jadi 10, tanggal 7. Ya barusan minggu ini, minggu kemarin. Saya bersyukur. Jadi bisa melewati semuanya, bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah kesulitan. Iya. Itu poinnya. Oke, wajahnya juga kelihatan nggak ada beban ini Bu ya. Lega kok. Lega. Mungkin kemarin juga marah-marah karena ada pengaruh itu juga ya Bu. Masalah pertama sama masalah kedua campur-campur ya Bu. Masalah ekonomi juga. Iya, jadi kecampur juga sama keluarga, jadi marah-marah, tingkat stresnya tinggi. Benar. Ya. Nah nanti setelah ini banyak bersama keluarga juga Bu. Doa bareng selama ini sendirian apa sama keluarga juga Bu? Masih sendiri sih kok. Masih sendiri ya? Karena suami masih belum percaya sama Tuhan. Oke. Ya. Kadang ya sama anak saya yang gitari, saya menyembah Tuhan. Oh, gitu. Jadi 2-3 orang berkumpul tuh Tuhan hadir dan Tuhan jawab loh Bu doanya. Ya. Amin. Jadi sama anak, doa bareng, puasa bareng, itu sangat luar biasa buat keluarga Bu Puji dan buat kita semua ya. Oke, kita sudah dengar kesaksian. Ada kesaksian lagi Bu? Mungkin sudah. 2 cukup? 2 cukup. Itu kan minggu pertama 1, minggu kedua 2. Ini minggu ketiga, siapa tahu ada yang ketiga. Hati untuk bangsa dan juga keluarga. Hati buat bangsa ya. Jadi 2 hari lagi kita akan segera memasuki pemilihan umum ya Bu. Jadi kita sama-sama juga berdoa terus ya buat bangsa. Ada yang dapat sesuatu Bu buat bangsa Bu? Mungkin disampaikan? Enggak ada sih kok. Belum ada ya? Belum. Masih perlu diuji-uji lagi. Nanti di doa puasa berikutnya bisa sharingnya lain ya. Oke, kita sudah dengarkan. Sekali lagi bisa jadi berkat, semoga buat semua yang dengar, semua yang nonton, semua bisa ngalami berkat yang dari Tuhan. Meskipun dalam situasi masalah yang berbeda-beda, tapi Tuhan itu bisa bekerja melalui doa puasa, melalui hubungan pribadi. Dan yang pasti jangan lupa ibadah raya sama Komsel ya, karena Bu Puji, Bu Esti, saya dengar kesaksiannya semua
karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi di acara Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.